Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswanya Bunda Bening. Jadi kita akan kembali lagi masih kuat ya, sangatlah kuat karena strong sekali mahasiswa saya. Nah, sekarang kita lanjut ke uji homogenitas. Kalau tadi kita sudah uji normalitas, sekarang masuk ke uji homogenitas. Oke, apa sih uji homogenitas itu, Bu Bening? Oke, akan kita sambut dengan baik ya, sambut dengan menyenangkan. Apa itu uji homogenitas tuh bening? Nah, nanti kita buat apa gitu ya. Nih tadi kita udah bahas ini ya. Sekarang kita langsung ke uji homogenitas, oke? Jadi uji homogenitas, Mbak, itu untuk mengetahui dua kelompok berbeda apakah dia homogen atau tidak. Layak apa tidak kita bandingkan ya. Jadi mengetahui apakah varians antar kelompok itu sama atau homogen. Variansnya sama apa enggak ya. Dan kemudian kenapa penting Bu Bening? Karena tadi ya digunakan sebelum uji T2 sampel, uji ANOVA, dan kedua uji tersebut itu mengasumsikan bahwa varian kelompok harus sama. Misalnya nih, mahasiswa itu melakukan penelitian di kelas A dan kelas B. Jadi kelas A dan kelas B untuk mengetahui misalkan pengaruhnya itu harus homogen. Misalnya kayak begini meneliti 4A dan 4B. 4A sama 4B harus homogen variasi nilainya agar bisa dilanjutkan kepada uji subjek parametrik. Ya, yang tadi saya jelaskan. Nah, bagian imitasinya apa Bu Bening? Kalau variasinya homogen, analisisnya bisa dilanjutkan. Kalau tidak homogen, nanti ada alternatif lain yang kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah ya, kalau homogen gimana, kalau nggak homogen gimana gitu ya. Dan langkahnya gimana Bu Bening? Nah, ini tadi ya, tidak sama ya. Menu analyze, compare means, one way ANOVA, memasukkan dependent variable nilainya, dan faktornya kelas, Hook option, centang yang homogeneity varian test, nanti di continue, oke, nanti muncullah semuanya, gitu ya. Outputnya nanti kita bisa melihat tes Leveni, ya, Leveni, oke. Seperti apa ya Bu Bening akan kita sambut dengan hangat ya. Ini dia uji homogenitas dan SPSS. Mari kita lihat semuanya. Oke, kita akan lihat data praktikumnya dulu ya. Akan saya jelaskan data praktikumnya dulu. Nah, jadi di sini misalnya nih kelompok A kelas 4A misalnya dapat A, B itu B, ada 30 ada 20 mahasiswa ya misalnya. Yang pertama 70 dan seterusnya, yang kedua 74 dan seterusnya. Ini saya bagi dua, yang 10 kelas A, yang 10 bawah kelas B. Ini angkanya yang 1212 ya, gitu ya. Kemudian kita kopas ke SPSS-nya, kita kopas ya. Kopas seperti biasa di data view. Kemudian kita akan kopas di sini ya. Nah, masih seperti ini kan, nanti kita di ke variable view, nanti nggak pakai desimal aja, nggak usah pakai desimal ya. Kalau ini kan tadi yang pertama adalah kelas ya, kelas ini nilai, bentar biar dari kapital, kelas ini nilai, kemudian ya bener ya, ini harus pakai, ini nominal, ini harus scale, ingat baik-baik ya, nominal ini scale. Ini bedanya di sini kalau mobilitas, kalau normalitas tadi sama semuanya. Kemudian gimana kemudian setelah ini? Oke, kita masuk ke klik analyze ya. Di mana menu analyze-nya di bening di sini analyze ya di sini ya. Kemudian masuk ke menu compare means ya. Kemudian milih yang one way ANOVA, boleh independent sample test, boleh one way ANOVA, boleh ini sama aja ya. Nah, ini tesnya, nilainya masuk ke tes, kelasnya masuk ke grouping variable ya, define grupnya, nanti kita lihat di sini ya. Grup satu itu kelas A, maaf, bentar dulu. Pakai one way ANOVA, maaf ya. Analyze, compare mean, pakai one way ANOVA. Ya langsung ya. Ini sama sih, hampir sama ya. Dependent list-nya. Nah, ini faktor analisnya masuk ke faktor. Nah, kita langsung masuk ke option. Kita klik homogeneity-nya ya. Kemudian klik continue. Levelnya ini 0,05 sama ya. Udah seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, kita melihat tes homogeneity of variance-nya berapa, levelnya statistik gitu ya. Inilah hasilnya. Nanti kita melihat gimana Bu ini homogen apa enggak. Nah, mari kita lihat signya seperti biasa.
Tadi saya jelaskan bahwasannya kalau nilai signya gimana tadi? Ya, list signya lebih dari 0,5, variasinya homogen. Kalau kurang dari 0,05, tidak homogen. Kalau homogen bisa dilanjutkan ke analisis statistik berikutnya. Kalau tidak homogen, ya tidak bisa ya. Pakai jenis statistik yang lain. Nah, ini kan penilaian signya nih ya, 0,548 dan seterusnya ya nilai signya ya. Berarti ini adalah mohon maaf ini adalah homogen ya. Karena lebih dari 0,5. Begitu aja. Cepet kan? Sangat cepet. Jangan lupa disimpan ya. Jangan lupa disimpan. Nanti ini seperti ini ya. Sampai saya keluarkan. Kita simpan. Jangan lupa ya. Output praktik homogenitas. Praktik homogenitas. Nah, selesai. Selesai ya. Sangat simpel dan sederhana. Oke. Sekian dari saya. Mari kita lanjut ke uji linearitas. Bye-bye. Statistika sangatlah menyenangkan.